Alright, market crypto memang masih dalam bear market. Tapi sampai kapan? Itu kan yang kita pengen tahu ya. Terus kapan kita mulai membeli atau mulai mencicil gitu ya. Karena ya hampir semua orang atau mungkin para investor tahu, belilah katanya aset baik itu saham ataupun kripto di saat bear market, sehingga nanti pada saat bull market kita bisa mencicipi hasilnya. Tapi yang mungkin kita takuti ya kalau kita beli nanti harganya semakin turun dan semakin turun ya kan. Nah, di sini pada video kali ini gua akan share juga beberapa titik atau indikator yang ditampilkan oleh chart ya, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira kapan atau di area mana sih ideal kita udah mulai mencicil atau mulai membeli ya, dan kira-kira sampai kapan nih bear market ini berhenti. Ini dari apa yang gua lihat dari chart ya. Mungkin teman-teman juga udah ngikutin beberapa prediksi gua dari awal tahun ini, mungkin ya 2022. Boleh kalian cek video gua belakangnya dari saat itu ya, saat awal tahun ya, saat pergerakan Bitcoin seperti ini, dan akhirnya pergerakannya sekarang Bitcoin seperti ini ya, udah breakdown dan sesuai seperti skenario yang gua omongin ya, yang kita bacakan berdasarkan apa yang kita lihat di chart ya. Dan kali ini kita akan update kira-kira sampai mana nih. Jadi gua akan gambarkan pergerakan jangka panjang, jangka pendek ya. Karena meskipun kita berada pada bear market, tetap aja ya pergejolakan harga itu pump and down itu selalu ada gitu. Jadi fluktuatif harga, pump and down akan tetap terjadi. Oke, so ya kita langsung aja kita mulai, kita masuk ke intro dulu ya. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time. Dimana kali ini gua akan bahas kripto terbesar Bitcoin dan juga mungkin satu altcoin yang pernah gua prediksikan juga di sosial media seperti Telegram atau Twitter ya. Nah, tapi yang pertama kita akan bahas dulu ke DXY guys, atau dollar index, karena seperti yang kita ketahui pergerakan dolar itu semakin kuat dolar, semakin menguatnya dolar itu semakin buruk untuk financial market atau market cryptocurrency ataupun saham yang seperti itu, sehingga ya efeknya akan semakin buruk ya. Apabila dolar semakin menguat, maka aset kripto atau saham akan kurang bagus. Biasanya saham Amerika lah yang lebih terdampak ya. Oke, kalau kita lihat sekarang ini DXY atau dollar index ini nampak sekali, jelas sekali. Kita rubah ke time frame monthly. Ini bisa dibilang juga membentuk sebuah falling wedge ya. Dan ini sebuah indikasi bullish untuk dolar ya. Tapi dalam jangka weekly-nya kalau kita lihat nih, memang secara weekly pun DXY ini masih uptrend. Nah, target gua setidaknya dolar tuh masih bisa sampai sekitar 113-an lah ya. Dari sini mungkin bisa retrace dan di situ bisa mulai penurunan untuk dolar. Nah, dimana apabila terjadi penurunan untuk dolar, dimana market kripto atau saham Amerika pun kembali mulai rally lagi atau naik lagi. Tapi apakah itu awal dimulainya untuk kembali ke bull market atau ke market yang bullish juga belum tentu ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini, kalau tadi gua bilangnya ini adalah sebuah falling wedge, wah ini targetnya tuh di sini guys, 163. Maka kekuatan dolar ini hampir setara dengan kekuatan dolar di tahun 80-an, 85. Apakah mungkin? Enggak ada yang nggak mungkin ya guys ya. Tapi setidaknya sekarang pun kekuatan dolar sudah menyamai kekuatan dolar di tahun 2000-an. Dimana saat itu terjadinya .com bubble itu yang pernah gua bahas. Jadi dimana dolar tuh ngepam ya, naik, dan market saham di Amerika crash ya, financial marketnya crash ya, hampir sama dengan sekarang ini. Jadi kalaupun secara skenario setidaknya paling tidak itu sampai 113 guys ya. Ini menurut gua yang kita bisa pantau di sini. Apakah di sini udah mulainya bear market? Ini merupakan area resisten yang sekarang menjadi juga resisten yang bisa dibilang kuat nih guys ya. Setelah pembentukannya .com bubble saat itu. Lihat di sini ya.
cukup nampak jelas. Di sini terbentuk resistance, di sini terbentuk support. Jadi area-area 113 atau 112 itu bisa menjadi resistance yang cukup kuat. Jadi mungkin menurut gua bisa menjadi sebuah pilihan atau ya mulai kecil sedikit-sedikit saat DXY mencapai 113. Nah, sudah tambahannya lagi, kita kembali ke chart Bitcoin ya. Nah, saat itu kan pada awal tahun gua sempat bahas pergerakan Bitcoin itu hampir mirip sekali atau benar-benar mereplikasi pergerakan dari Amazon pada saat .com bubble di tahun 2000. Lihat, dari MA50-nya weekly sama pergerakannya ya, crossingannya, terus bearish divergence-nya sama, terus itu juga apa, RSI-nya pergerakannya sama, falling wedge, dan pergerakan MACD-nya pun sama. Ini benar-benar mereplikasi banget guys kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat ke Amazon, dia target penurunnya tuh sampai ke area merah nih guys. Garis merah ini adalah sebuah point of control. Nah, sedangkan Bitcoin ini point of controlnya berada di area harga 9.500-an guys. Atau ya kurang lebih 8.500 ya, 9.500 atau area 10 ribuan. Oke. Apakah mungkin juga Bitcoin ke area situ? Yang menurut gue memungkinkan. Tapi meskipun target bear marketnya ya ke area situ, tapi menurut gua masih juga mungkin terjadinya pump terjadi di depan. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, lihat, kalian mungkin nampak jelas kan yang kanan ya, ini kan terbentuk falling wedge nih ya. Nah, rata-rata nih saat terjadinya falling wedge seperti ini pada Amazon juga nih ya, menyentuh resistensinya guys ya, atau trendline resistensinya. Jadi ini potensial juga nih si Bitcoin ini menyentuh ke area resistensi di area sini guys. Nih, begini dulu. Oke, jadi berkemungkinan juga Bitcoin ini terjadi pump dulu atau beberapa waktu bisa terjadi pump juga. Ya, lihat ini pergerakan Amazon aja. Pada saat terjadi bear market ini tidak straight lurus terus turun ya. Jadi ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi gitu guys, terjadi jebakan jadi teruslah begitu. Oke, sekarang pun kalau kita lihat, nah, kira-kira kapan nih yang paling sangat-sangat ideal untuk membeli, untuk mungkin bisa dibilang all in ya. Kalau menurut gua sih kita ubah ke time frame monthly ya. Oke, kita lihat time frame monthly atau sehingga kita bisa melihat pergerakan dengan time frame yang lebih besar ya. Nah, di sini ada sebuah clue guys yang bisa kita lihat. Kita menggunakan MACD ya. Pada saat golden cross atau bercrossingan dari si merah dan si biru guys ya, di mana si birunya ke atas, si merahnya ke bawah, ini mulai di mana terjadinya recovery atau pemulihan market. Oke, di sini ya, di area sini ya, di area sini lihat ini ya, crossing ini. Kalau di sini berarti di sini ya, meskipun kita tidak selalu bisa exactly gitu ya beli harga di paling bottom, di paling bawah. Meskipun kita telat, tapi tetap kalau kita tarik jangka panjang, kita beli misalkan bottomnya itu si Amazon itu kan di harga 0,2 ya, sedangkan kita beli di harga 0,6 atau 0,5 gitu ya, agak telat. Tapi tetap meskipun seperti itu, tapi kita lebih safe intinya guys. Karena apa? Kalau kita lihat jangka panjangnya setelah kita beli di harga di sini ya, ini kenaikannya luar biasa, malah melebihi ya all time high sebelumnya. Oke. Jadi meskipun ini Bitcoin nanti ini turun sampai ke area 9.000 atau 10.000, ada saatnya bisa kembali lagi ke all time high bahkan lebih. Tapi itu pun menurut gua tidak akan terjadi sangat instan atau cepat guys. Butuh recovery yang panjang. Nah, kalau kita lihat di sini pun si Amazon cukup panjang juga guys. Yaitu kalau kita lihat ya, dari all time high sebelumnya kembali ke all time high lagi, taruhlah sini ya, kembali ke all time high lagi, dia membutuhkan waktu 359 hari. Itu berapa tahun ya? 3.592 hari ke bulan. Kira-kira 118 bulan. Kita rubah ke tahun, atau butuh waktu 9 tahun guys untuk kembali ke all time high.
Wow, ya. Apakah Bitcoin juga bisa seperti itu? Mungkin juga sih guys. Tapi setidaknya ya menurut gua kalau kita bisa beli di exact bottom lah di area sini. Berarti konfirmasinya kita nunggu exact bottom atau bottom yang tepatnya tuh apabila si MACD-nya itu bercrossingan guys ya. Mirip seperti ini guys ya, lihat. Di saat merah dan birunya bercrossingan, di sini juga sama dengan time frame monthly. Di saat merah dan birunya bercrossingan, di sini kita menurut gua udah mulai cicil-cicil beli ya. Meskipun nggak langsung ke all time high, setidaknya kita udah mulai cuan-cuan sedikit gitu ya. Ataupun kita bisa average down intinya. Dan seperti yang pernah gua bahas juga sebelumnya, kalau kita lihat di weekly-nya pun kita cukup lihat ininya aja, si RSI-nya ya, atau Relative Strength Index-nya. Di saat mulai breakout ya, kita bisa perhatikan ini ada potensi untuk mulai cicil. Meskipun lihat setelah dia breakout dia ada penurunan lagi. Tapi di range-range ini adalah area-area potensial untuk bisa membeli. Jadi mungkin juga meskipun karena pergerakan itu meskipun ini mereplikasi ya pergerakan, tapi tidak bisa persis sama-sama benar-benar persis sekali guys. Tapi secara struktur intinya pembentukannya atau arahnya seperti itu. Meskipun tidak benar-benar exactly persis banget. Nah, bisa aja strukturnya seperti ini dan dia juga retest ya. Nah, pada saat retest RSI ini kita udah bisa mulai mencicil beli guys ya. Jadi ya potensial di area situ guys menurut gua ya, 10.000, 9.000, 8.000 potensial. Nah sekarang kita lihat ke pergerakan pendeknya Bitcoin. Itu kan tadi pergerakan panjang ya, time frame panjang itu pergerakannya jangka panjang ya, seperti yang gua prediksikan di akhir tahun atau di awal tahun ya. Dan sampai sekarang ini masih kejadian sesuai skenario gitu ya. Di sepanjang itu guys, jadi bisa terjadinya berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah untuk yang sekarang ini untuk time frame agak kecilan lah untuk pergerakan beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Oke. Nah kalau kita lihat ini Bitcoin bisa dibilang membentuk sebuah diamond ya, juga bisa dibilang hanya begini descending triangle misalkan ya, bisa juga begini descending triangle. Jadi intinya apabila Bitcoin ini ya untuk dalam waktu terdekat ini Bitcoin ini breakout di area harga 20.300 atau sampai 20.500, dia breakout, target selanjutnya itu di 20.000, di 21.516 ya. Ini potensi yang terjadi guys. Dan di sini adalah sebuah resistance yang kuat menurut gua. Jadi kalaupun Bitcoin ini nyampe area sini, ini bisa terjadi rejeksi guys ya. Di area-area sinilah bisa jadi sebuah konsolidasi lagi. Bahkan apabila si Bitcoin ini breakout lagi di 21.500, ya potensi sampai ke area resistensi selanjutnya, yaitu kurang lebih area sini 23 ribuan ya. Dan dari area sini mungkin kalian udah bisa pertimbangkan untuk ambil short menurut gua ya. Tapi kalau kita lihat secara garis besar ya, kalau ke time frame harian lah setidaknya, ini kan pengulangan pergerakan Bitcoin tuh hampir mirip dengan pergerakan yang sebelumnya terjadi di sini ya guys ya, yaitu bear flag. Saat gua prediksikan ya, teman-teman juga udah ada yang tahu kalau gua sempat ambil short di sini ya, dari 40.000 sekian sampai ke bottom sini bahkan ya, dan akhirnya gua close. Dan sekarang ini gua udah ambil short lagi di sini ya untuk BNB, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini replikasi lagi guys, pembentukan struktur chart yang diulang lagi. Di sini bear flag ya. Dan ini kalau kita lihat mengacu kepada bear flag ya, taruhlah resistensinya berarti secara sekarang ini ya, trendline putih ini guys, ini menjadi resistensi. Jadi apabila Bitcoin ini pump, kalaupun pump ya, menurut gua sampai area-area sinilah idealnya 22.000, 21.500 ya. Ini seharusnya di sini udah terjadi lagi rejeksi guys, atau rejection kembali sampai ke area 18.000 atau 17.000 ya. Menurut gua seperti itu guys. Karena di sini sebuah resistensi yang sangat kuat. Nih kalau kita tarik di sini aja, kita garisin, lihat secara volume profile aja ini sangat kuat sekali di sini ya resistensinya ya. Ini ya resistnya ya, di 21.900-an atau 22.000 ya.
Jadi potensial terjadi seperti ini guys menurut gua. Kembali lagi ke pergerakan kecil, kita rubah ke time frame jam. Oke, kalau kita lihat di sini, sekarang ini support Bitcoin itu berada pada area harga area 19.970-an ya. Ini ada supportnya Bitcoin. Tapi kalau dia break lagi dari 19.900-an ya, potensi ke support di area-area 19.500. Ini pergerakan kecil. Oke. Nah, pokoknya ini ya, intinya ini area supportnya, harga-harganya area sini, ini resistensinya, ini resistennya, dan ini adalah sebuah critical support atau support yang sangat penting. Oke. Tapi ini kembali ya, ini semua yang gue omongin di sini bukan financial advice atau bukan saran beli atau saran jual guys. Oke. Dan kesempatan kenaikan itu di setiap bear market pun tetap ada. Jadi ya tetap kalian kalau bisa tetap kembali analisa pribadi juga masing-masing. Oke. Gak ada yang pakem, gua juga tidak bisa selalu benar. Oke. Ini hanya analisa yang gua lihat secara chart, apa yang gua baca dari apa yang gua lihat gitu ya. Kalian juga bisa belajar isi technical analysis dimulai dari buku gitu ya, kalian bisa beli. Nah, sedikit kita bahas atau kita sentil untuk BNB guys ya. Kita kan kemarin itu sempat verisikan BNB ya, beberapa hari yang lalu, tapi nggak di video ya. Nih, yang ini guys ya, yang gua postingkan di Telegram ya, dan juga di Twitter juga ya. Nah, saat itu gua bilang nih ya, BNB ini berpotensi rising wedge ya, dan ini ya bisa terjadi penurunan dari area resistensi di area merah ya. Itu di area di sekitaran, kalau kita lihat area merah tuh benar di area 333-an ya. Oke. Dan benar ini terjadi sesuai apa yang gue gambarkan. Oke. Nah, sekarang ini pergerakan BNB itu bergerak di area support guys. Ya. Kembali kalau kita lihat gambarnya ini ya. Ini gambarnya hampir benar-benar persis. Ya. Lihat. Target gua sampai ke area C, yaitu di area harga 260. Tapi gua extend lagi ya. Apabila ini si BNB ini patah lagi dari support 273 ini, ya lanjut ke support selanjutnya di sini guys. Ya, ini support selanjutnya. Kurang lebih 243, oke. Dan support sekarang yaitu di area 274. Oke. Dan kalau kalian pengen lihat, ya gue sempet nge-short nih ya, gue perlihatkan. Sampai sekarang pun sebenarnya posisinya masih ada ya, belum gue taking profit nih ya. Nah ini guys, kalian bisa lihat sendiri, gue ambil short di area 332 guys, 332. Jadi kalau kalian lihat di sini, gue short di area harga 332, berarti di sini guys ya, tepat benar-benar di pucuk ya. Gua short tepat benar-benar di pucuk ya, benar-benar perfect prediction ya. Dan sampai sekarang gua masih hold guys. Sampai sekarang ini gua nunggu apakah BNB ini akan break ke bawah atau kok akan mantul lagi kembali mengetes resistensinya di area 300 dolaran lagi ya, karena ini juga masih berpotensi ya. Jadi selamat yang udah bisa ngikutin atau masuk, karena kalau kita lihat Twitter gua ya, banyak juga yang udah berhasil melakukan tradingannya. Lihat di sini juga ya, thank you. Dan lo komen kemarin ya beberapa aja, karena untuk pergerakan kecil guys, untuk pergerakan pendek biasanya gue update di Twitter atau di Telegram, tapi kebanyakan di Twitter sih. Nah ini ya yang short Ethereum dari pucuk juga. Nah, ini ya yang gue short BNB dari pucuknya di harga 332 ini ya, di sini. Dan juga kalau kalian lihat juga banyak teman-teman di sini juga yang cuan gitu ya. Banyak yang cuan. Ini malah long, padahal gua ngasih taunya untuk short ya, makanya dia loss. Tuh. Ini juga ya pada berhasil. Ya, sesuai prediksi lah kalau yang ini ya. BNB benar-benar perfect gitu guys. Perfect prediction banget. Ya, jadi gitu sedikit sharing dari gua atau pandangan gua untuk kali ini.
So ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya ya. Jangan lupa follow Twitter gue dan Instagram ataupun Telegram, meskipun jarang posting ya guys. Ya tergantung mood lah pokoknya. Ya pokoknya kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.